Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingat di beberapa video sebelumnya, kira-kira sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, nanti teman-teman bisa ngeliat ya, saya tidak tahu atau lupa persis tanggalnya. Di kolam ini saya pernah menebar bibit ikan gurame. Saya penasaran sudah sebesar apa guramenya, karena di kolam ini kita pelihara bareng dengan ikan nila. Jadi di sini jumlah populasi ikan nilanya tidak sebanyak kolam-kolam yang lain, yang mana kalau di sistem ras kaidah Nilaku ID, satu kolam ini atau sekitar 1 kubikan ini saya isi sekitar 200 ekor ikan. Sedangkan kalau kita menggabungkannya dengan gurame, populasi ikan nilanya harus jauh lebih sedikit. Karena ikan nila adalah ikan yang agresif dalam hal mengejar pakan ya, dia berebut. Teman-teman bisa lihat ini contohnya. Ikan nila karakternya adalah seperti ini. Dia kalau kita beri makan, dia berebut ya. Nah, kalau kita mencampurnya dengan ikan gurame, yang mana karakter dari ikan gurame ini lebih pendiam, maka pakan akan habis dimakan oleh ikan nila dan gurame tidak kebagian. Oleh karena itu, strategi yang saya terapkan, ini masih bagian dari tes ya. Satu kolam ini sekitar 1 kubikan, saya isi ikan nila hanya sebanyak 100 ekor, atau setengah dari jumlah tebar padat yang biasanya. Lalu saya isikan gurame. Saya juga kebetulan lupa, seingat saya ada sekitar 20 ekor ikan gurame. Cuman dalam perjalanannya, pada saat itu saya memasukkan bibit gurame dengan ukuran silet. Ternyata ikan gurame tadi itu lolos masuk lewat SLO. Akhirnya ada yang keluar di SLO sini. Karena pipa SLO ini kan untuk setiap kolam saling terhubung. Jadi per hari ini saya ngeliat di sini ternyata ada ikan guramenya juga dan udah mulai besar. Di kolam-kolam yang lain juga ada ikan guramenya juga, udah mulai besar juga. Itu bukan secara sengaja saya ambil dari sini lalu saya pindah, melainkan karena saat saya tebar padat, ukuran guramenya masih kecil. Sehingga kesedot oleh pipa SLO, masuk ke pipa filtrasi, ada yang jeblos masuk hingga ke sini dan ke kolam lainnya. Jadi saya saat ini kondisinya tidak tahu persis, ikan gurame yang ada di kolam ini itu berapa ekor. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab rasa penasaran saya juga, dan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang ingin tahu update tentang gurame, maka pada hari ini kita coba akan kuras airnya. Kebetulan beberapa ekor ikan di sini juga sudah mulai besar, jadi ikan nila yang besar akan saya pindahkan ke kolam tampung, dan ikan guramenya nanti setelah air dikuras, kita sama-sama lihat besarnya berapa, lalu kita akan timbang, kita akan coba cari rata-rata bobotnya berapa dalam sekian masa periode pemeliharaan. Lalu ikan gurame akan saya tampung di kolam beton yang di tengah, yang ada jaringnya ya. Jadi khusus untuk pengambilan konsumsi pribadi. Kita akan coba buang airnya seperti biasa. Ini saya harus membuangnya dan saya alirkan ke lahan saya sendiri supaya pada saat musim kemarau air-airnya tidak hilang ya. Jadi tersimpan di bawah tanah yang ada di lokasi farm saya sendiri. Oke, mungkin ini memakan waktu sedikit lama karena membuang air 1 kubikan itu cukup lumayan lama karena hanya bottom drain dengan ukuran 1 cm saja, 1 inci saja. Sirkulasinya saya tutup dulu. Kita akan buang air di sini. Nanti kita akan sama-sama lihat seberapa besar ikan gurame yang sudah berhasil dipelihara di sini. Kita akan timbang bobotnya. Ya, oke. Ini air sudah kita kuras. Kita coba buka penutupnya dulu. Kita buka jaringnya. Ini ya, gurame karakternya seperti ini. Dia gampang stres kalau ngeliat manusia. Oleh karena itu, banyak pembudidaya gurame lebih suka memelihara gurame di kolam tanah karena dia karakternya, dia takut dengan manusia. Jadi ketika kita memelihara di sistem ras, jangan sering-sering dilihat dan harus digabung dengan ikan nila supaya dia bisa terlindungi ya. Nah ini lumayan, coba saya hitung ya, semoga nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ada 20 benar. Yang di sini ada 20, berarti yang ke
ngikut ke kolam lain ada 5 ekor, karena di sini ada 1, di situ ada 1, terus di kolam ujung sana ada 1. Tapi kita bisa simpulkan benar di sini masih ada 20 ekor gurame. Sekarang 20 ekor guramenya kita akan pindah ke kolam yang khusus untuk konsumsi pribadi. Terus ikan nila yang besar-besar itu ya, contohnya itu besar, kita akan ambil terus kita pindahkan ke kolam tampung. Di sini kolam tampung juga sudah tinggal sedikit karena beberapa hari yang lalu udah pada dijual ecer ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, penjualan ecer walaupun sedikit tapi rutin itu juga sudah menghasilkan cuan yang bagus ya. Jadi kalau kita memelihara ikan, budidaya ikan nila seperti ini, jangan khawatir tidak bisa atau takut menjual. Tidak mesti satu kolam ini semuanya dipanen langsung habis. Kita bisa ecer ya, disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau saya pribadi kan sekarang saya masih bekerja sebagai karyawan swasta. Otomatis saya enjoy melakukan penjualan secara ecer di setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi ini bukanlah fokus utama saya saat ini, tapi soon akan menjadi bisnis utama ketika saya pensiun dini atau nanti sudah pensiun dari perusahaan. Tapi paling tidak kita sudah bisa memulai dari sekarang, kita sudah tahu proses bisnisnya seperti apa. Ketika waktu itu terjadi, saya cuma tinggal melanjutkan apa yang sudah saya mulai dan mungkin akan diperluas lagi, diperbesar lagi ya. Nah ini contohnya juga sudah mulai besar-besar, apalagi yang di sini ini sudah besar-besar ya. Ini sudah masuk usia kilo isi 567 ya. Oke, sekarang kita akan coba ambil guramenya, kita timbang ya. Kita akan coba ambil yang paling besar saja. Kita timbang. Saya sudah siapkan ember di sini. Ya, ini embernya, terus ini juga ada timbangan digital. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa menggunakan digital, ini kita bisa menolkan langsung ketika posisi timbangan kita gantung ya. Contoh, ini timbangan saya gantung, saat ini beratnya 690 gram, tapi ini kita bisa nolkan ya. Nah, jadi 0. Oke, jadi ntar begitu kita letakkan ikan di sini, ini beratnya sudah berat untuk ikan saja ya. Udah tidak termasuk beratnya ember. Oke, kita sekarang coba ambil random saja. Kita sampel cek ikan gurame yang paling besar. Mana yang paling besar ya? Kita akan tes seberapa besar gurame yang sudah dipelihara bersama dengan ikan nila ini. Oke, ini ada yang paling besar. Oke. Ya, ini lumayan besar. Kita akan timbang, tapi besarnya ini masih belum besar gurame yang biasa kita lihat ya. Guramenya kita lihat berapa beratnya, 300 gram ya, jadi masih kecil. Tapi ini sudah membuktikan bahwa ini saya pelihara dari ukuran sebesar silet ya. Sekarang kita akan masukkan ke kolam sini. Di sini juga ada gurame padang yang warnanya putih, ada di bagian dalam sana ya. Itu memang tidak akan dijual untuk dimakan, tapi mungkin akan dijual untuk hias ya, kalau ada yang berminat. Oke, saya letakkan di sini. Oke, udah. Sekarang kita akan pindahkan semua guramenya. Kita akan coba timbang ikan nila yang paling besar ya. Ikan nila yang paling besar berapa ukurannya? Kita akan coba ambil. Ini sudah 0. Oke. Kita akan ambil ikan nila yang paling besar untuk kita pindahkan ke kolam tampung. Nah, oke. Tuh, ikan nila lebih agresif ya. Kalau gurame tadi kan diam, lebih banyak diamnya. Oke, sangat agresif. Oke. Kita akan coba tes satu ekor ini. Beratnya berapa ya? Oke. Kita akan lihat. 330 gram. Oke. Ya, jadi pertumbuhannya bisa dibilang sama ya, hampir sama. Oke, kita masukkan ke kolam tampung. Nah, untuk kemudian kita jual ecer. Oke teman-teman, saya rasa itu saja. Terima kasih sudah menonton, karena saya akan lanjut untuk memindahkan semua ikan yang di sini. Yang gurame akan dipindah ke kolam sebelah, yang ikan nila akan dipindah ke kolam tampung, supaya kolam ini kosong dan saya akan melanjutkan tebar bibit yang baru. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini,
jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.